Ya, makanya kita fokus aja ke MK. MK ini yang jadi satu harapan, ya harapan rakyat, ya. Karena sekarang kalau kita di publik sekarang ini pro dan kontra, banyak sekali perdebatan, baik yang ilmiah maupun yang tidak ilmiah, baik di TV mainstream maupun di medsos. Nah, jadi diskusinya ada diskusi ilmiah, ada debat kusir, lah itu. Yang penting sekarang MK bagaimana kan? MK ini begini. Jadi semakin ke sini, semakin kotak Pandora itu dibuka. Luar biasa pengorbanan sekarang ini. Sekarang bayangkan nih, demo. Kalau dulu tahun 66 kan masih ada katanya disponsori Amerika, disponsori ini segala macam. Padahal ya enggak juga. Ya enggak, waktu itu yang sekelasnya Hashim Ning saat musim konser itu terjun menggerakkan masyarakat dengan suplai logistiknya. Karena saya berada di situ, Jadi saya generasi baru stok lama ini. Angkatan 66. Gitu ya. Jadi angkatan 66 bicara betapa hebatnya anak-anak muda sekarang mengangkat permasalahan itu. Nah, kita harus menunjukkan kepada sejarah bahwa perilaku politik, perilaku kebijakan ekonomi, perilaku dalam pemberdayaan manusia, perilaku pemanfaatan APBN banyak sungguh menyimpang, yang ujung-ujungnya penjara sudah dipanggil. Ini MK-nya masuk angin nggak? Iya, kita meyakini ya, kita sambil berdoa. Nah, ikhtiar kita ya, karena mereka tuh dibantu dengan doa, mereka tuh ke-8 hakim ini selamat, selamat dunia akhirat gitu loh. Nah sekarang mungkin ini presiden kita ya ada catatan yang heboh juga di media dan di pengadilan. Tapi kita berharap ya mudah-mudahan kekehnya presiden ini sebagai masalah bansos contoh ya, ini contoh kecil ya. Jadi masalah bansos bukan kecil, itu besar karena masif dan totally itu hampir 490 triliun. Jadi gini Prof, LSMPC menyoroti perilaku presiden ya. Jadi membagikan sebagai bansos satu untuk Lebaran ini kemarin di depan istana itu kurang lebih 1000 kantong presiden ya. Saya jujur ya memprotes ya. Kenapa? Kalau cuma 1000, rakyat Indonesia kan ada 270 juta. Barangkali itu cuma model aja, Bi. Bukan model, kalau itu memang sebagai simbolik, saya sepakat. Alangkah senangnya ya. Tapi dibagi semua gitu. Iya, jadi simboliknya itu 1000 kantong yang ada di istana, tapi seluruh Indonesia bisa terbagi melalui gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya di Indonesia. Semacam diwajibkan. Inilah yang namanya politik, Bi. Alangkah baiknya kan itu kan alangkah baik. Ini memang nggak baik-baik kok. Bukan Habib mau bilang baik-baik aja, sekarang udah mau deket Oktober mau berhenti dia. Kita wajib semua kebaikan yang ada kita hormati dan kita doakan. Bukan maksudnya tapi ini untuk pelajaran sejarah. Dia bagaimana indah, dunia internasional aja bilang ini masa era Pak Presiden sekarang ini Pak Joko Widodo itu meninggalkan yang kelam. Jadi legasinya itu sebagai negarawan itu hilang. Oh gitu. Jadi kembali ke maksud tadi milik dia. Sebab kalau namanya yang lain, Bung Karno betapapun lah ya segala macam ya. Masih most of the people throughout of the Nusantara dia still respect to Pak Soekarno. Begitu otoriternya juga Soeharto, masih ada legacy yang dia tinggalkan. Walaupun turunnya itu dalam proses impeachment juga. Nah ini udah mau 3 periode, nambah lagi, perpanjang lagi, bikin koalisi lanjutan dan sebagainya. Lah, ini enggak berhenti. Tapi memang karena dia dipengaruhi oleh pergaulan, itu behavior itu kan ada genetika, ada pendidikan, kemudian lingkungan. Ini belakangan ini kan rajin banget temenan sama Cina komunis, Lagi-lagi. Lihat dong sejarah, Jangan nanti seperti yang ada di Latin Amerika, dikejar itu. Jangan seperti yang di Sri Lanka, diserobot. Nanti sebab akibat, Prof. Iya. Jangan seperti Guillotine di Prancis. Iya, itu sebab akibat itu kan. Jadi kita berharap ada bingung-bingung. Ini malah lebih lincah daripada Pak Jokowi. Mereka punya kekuasaan. Jadi kekuasaan di tangan mereka, apapun mereka
bisa buat. Emang yang lain mau apa? Cuma kita melihat kan banyak contoh sejarah ya, yang kalau mengaca sebelumnya ya banyak sekali gitu. Tapi saya juga kadang-kadang nggak habis pikir gitu loh. Kenapa kok rezim ini semakin hari makin tidak peduli? Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya Prof. Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Prof. Toha di akhir Ramadan ya. Ramadan. Kita mulai dengan Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani. Dengan doa ini bisik-bisik kita ini bisa bermanfaat ya, terutama elit politik ya. Elit politik dan juga negara, bangsa dan anak bangsa yang kita tunggu-tunggu, yaitu bonus demografi, yaitu milenial dan Gen Z. Ngomong-ngomong Prof, di akhir Ramadan ini masih tadi kita berharap sudah sejuk-sejuk ya, ternyata makin memanas ya. Apa nih Prof? Semakin, karena begini ya, hampir semua permasalahan sudah terungkap di MK ya. Betapa TSM itu jelas dilakukan dan itu masif luar biasa. Itu terkait perilaku penguasa. Terkait perilaku penguasa, kekeh, ya. Apa memang benar mereka tuh punya pendapat seperti itu? Begini, kekeh ini bawaan daripada perilaku pucuk pimpinan kita. Pak Presiden kita ini merasa benar. Sudah diungkapkan fakta dan data, iya saja. Janjinya lupa, obralnya, ya enggak. Mau bangun SMK, muncul pun tidak. Muncullah yang lain. Bagi dia itu biasa saja. Jadi ini sudah menjadi behavior, perilaku. Nah ini berbahaya bagi bangsa negara dan kedaulatan dan ke depan untuk ya masa Indonesia emas. Jadi hampir 10 tahun memimpin negara ini itu enggak berubah ya. Kelakuannya itu terutama luar biasa sekali. Jadi kita lihat misalnya, coba kita kumpulkan nawacita itu, ya, apa janji-janji beliau? Waktu kita habis Prof kalau itu. Ya, sedikit saja. Ya, dia sudah kirim traktor untuk petani. Makanya kita fokus saja ke MK. Nah, MK ini yang jadi satu harapan, ya, harapan rakyat, ya. Karena sekarang kalau kita di publik sekarang ini pro dan kontra, banyak sekali perdebatan, baik yang ilmiah maupun yang tidak ilmiah, baik di TV mainstream maupun di medsos. Nah, jadi diskusinya ada diskusi ilmiah, ada debat kusir, ada di Lapo Tua maupun di Lapau di Minangkabau. Karena di Minangkabau ya enggak, warung itu tempat diskusi, makanya mereka itu ini menarik. Kenapa kita sudah tinggal besok kita berlebaran, kita masih menyempatkan waktu untuk mengisi ruang publik, Prof, ya, mengisi ruang publik supaya ada santapan politik dan santapan rohani, begitu. Jadi politik dan rohani itu bisa dilepaskan. Oh iya, karena begini, Islam mengajarkan umat Islam itu wajib berpolitik. Ini kita aja Sherlock Holmes yang bikin rusak bangsa ini. Cuma disuruh kita tahlilan, zikir, apa. Lantas ekonomi dipegang semua, politik pegang semua. Kita diadu domba. Itu strategi Belanda ya. Strategi Belanda. Saya tahu itu. Jadi ingat orang-orang tua dulu, mereka boleh belajar agama, hanya agama saja, tapi belajar yang agama dalam ibadah, dalam pengertian betul. Jadi bahwa hayal sholah, hayal falah, ya enggak? Kemenangan itu ada itu aja, baca ini sekian kali, pahala segini, kan gitu, mau lepas sisa kubur ini, itu aja yang diturunkan. Tapi mereka lupa, tidak dikasih pendidikan secara meluas, sehingga
terjadi memang taat beragama, tapi di sisi lainnya di politik buta. Nah, Jadi buta politik. Nah ini makanya kita cukup lama tuh, 350 tahun, bukan sebentar kok. Untunglah, ya. Nah ini baru hampir 10 tahun. Bukan, ya. Untunglah ada perahu-perahu dari Timur Tengah dan juga dari China. Mereka datang ke sini membawa pencerahan. Tetapi karena begitu kerasnya pencerahan itu berhasil merasuk ya masyarakat Islam di Indonesia, ya kemudian mereka melakukan perlawanan pada Belanda, maka dikatakan ini radikal. Kemudian dicap Wahabi dan sebagainya. Biarlah itu. Yang penting sekarang MK bagaimana kan begitu. Jadi MK ini begini. Jadi semakin ke sini, semakin kotak Pandora itu dibuka. Siapa yang bicara Pandora ini? Dibuka atau terbuka? Dibuka. Dan terbuka karena kesenggol. Ada yang kesenggol terbuka otomatis. Tapi sudah terbuka, dibuka, dikeluarkan satu-satu. Jadi ada yang buka, ada yang terbuka. Ya, ini Pandora ini kan zaman tempo dulu ini, ya. Nah, jadi ini dibuka oleh Suryo. Roy Suryo. Tentang Sirekap. Ya, enggak, isinya macam-macam tuh. Pandoranya macam-macam. Termasuk bansos ini di dalamnya. Banyak tuh, bukan cuma Roy. Ada Pak EF. Banyak, ada Pak EF. Tapi beda, Bib. Ini, iya, bukan EF itu yes. Ya enggak. Karena dia memang ya enggak, pakar komunikasi politik, ya enggak. Kan beliau yang ya tentang masalah behavior itu banyak dia bicara ya. Nah, tapi ini adalah engineer berbicara terkait di dalam bidang perpolitikan. Nah, kalau engineer seperti saya, background saya elektroteknik ya. Jadi beda dengan bahasa hukum dan bahasa sosial, kadang-kadang bersayap. Kalau teknik itu enggak, 2 tambah 2 ya 4. Nah, yang lain lagi, era sekarang ini ya, pertanyaan 2 tambah 2, Bapak maunya berapa? Sudah itu tanya NPWP-nya. Nah, jadi ini oleh seorang ya, putri alumni ITB, Joni, dan Anas, ya. Ahli IT yang 2019 dulu gigih untuk memenangkan Prabowo. Sekarang dia gigih mempertahankan. Yang berhasil membuat robot ya. Oh iya, robot biru. Nah, akhirnya sekarang kita siap, saya siap, tim kami siap, seluruh data ada. Mari kita sandingkan katanya. Jadi kalau disandingkan sudah kan sanding kemarin. Belum itu udah di KDMK kemarin. Belum bersanding betul. Karena waktu itu kan berilah saya metadatanya gitu, data aslinya. Mana C1 asli itu, mana C ini asli. Jangan yang sudah dirubah, yang tantangan berbeda. Nah, sekarang ini sudah ada. Jadi bisa dipajang tuh. Nah, disuruh berdiri nih. Ya. Sekarang kan banyak orang bikin-bikin di cyber itu ya. Di YouTube ya. Gayanya bisa dibuat gambar, misalnya Anies dibuat seperti lucu ini. Ini dibuat disanding nanti. Ini Sirekap, ini PKS, ini relawan, ini yang sudah dibuka oleh tim IT, digandeng, baru dilihat. Ya. Nah, kalau itu disandingkan, kelihatanlah mana jahitannya yang kurang, mana bedaknya yang ketebelan, kan begitu? Mana yang dipoles sampai ya 100 kali, kan gitu. Berarti yang ngawasi harus yang jeli matanya. Oh iya, jeli ini ya. Dan itu kerja banyak, biaya banyak, tapi nggak tahu saya nih. Luar biasa pengorbanan sekarang ini. Sekarang bayangkan nih, demo. Kalau dulu tahun 66 kan masih ada katanya disponsori Amerika, disponsori ini segala macam. Padahal ya enggak juga. Ya enggak, waktu itu yang sekelasnya Hashim Ning dan saat musim konser itu terjun menggerakkan masyarakat dengan suplai logistiknya. Karena saya berada di situ. Jadi saya generasi baru stok lama ini. Angkatan 66. Oh gitu ya. Jadi angkatan 66 bicara
betapa hebatnya anak-anak muda sekarang mengangkat permasalahan itu. Nah, jadi bangsa ini beruntung, Prof. Masih ada seorang Prof. Abbas Toha yang sudah hampir 80 masih mau turun ke lapangan. Banyak gitu. Ya, arti itu ini contoh yang patut dicontoh ya. Oleh kita lihat muda. misalnya Abdullah Hemahua 75 tahun sudah, 76. Banyak sekali. Ya, Bakhtiar Hamzah seumur saya 79 tahun lebih. Marwan Batubara. Marwan masih muda itu. Yani masih muda. Ya. Jadi muda dan tua sinergi ya. Muda dan tua, tapi kalau WHO ya, saya ini termasuk dewasa, belum tua. Ya, jadi balik ke MK tadi. Jadi kotak Pandora itu dibuka dan terbuka. Terus apalagi yang diinginkan Pak Presiden? Yang mbok mundurlah baik-baik. Jangan sempat dimundurkan. Enggak, dia sebentar lagi, jadi nggak perlu mundur. Kan ntar lagi habis. Bukan, kita harus menunjukkan kepada sejarah bahwa perilaku politik, perilaku kebijakan ekonomi, perilaku dalam pemberdayaan manusia, perilaku pemanfaatan APBN banyak sungguh menyimpang, yang ujung-ujungnya penjara gitu. Udah diuji sekarang, Prof. Sekarang lagi proses, sabar dikit. Iya, enggak, ini saya agak sabar dikit karena sekarang di MK itu sudah lagi digodok ini. Iya, mudah-mudahan. Iya. Terus ada yang bilang sama saya, Bang, ini yang masih muda nih. Atau Pak, Prof, macam-macam lah dipanggil. Ini MK-nya masuk angin nggak? Iya, kita meyakini ya, kita sambil berdoa juga ya, karena doa itu salah satu ikhtiar kita ya, karena mereka tuh dibantu dengan doa, mereka tuh ke-8 hakim ini selamat dunia akhirat gitu loh. Nah, kan ada yang melakukan mapping ini dan 8 ini, 3 yang lugas menolak, 3 yang memberikan dukungan, 2 yang baru. Yang 1 yang baru ini ada lagi isunya ditempatkan oleh penguasa. Nah, terus saya bilang, sudahlah, apapun yang kita lakukan. Memang kalau ngomong soal MK, Prof, itu kan memang ada jatah dari pemerintah, itu kan berapa dari DPR, berapa dari presiden, memang ada komposisinya. Memang betul, Bib. Menentukan rektor saja begitu, Bib. Jadi senat rapat ditentukan, tapi nanti pemerintah itu dia punya jatah di situ. Setelah itu baru dilakukan wedging proses, pembobotan. Barulah si A jadi rektor. Sekarang enggak, rektor UI aja rame itu. Dikebiri rektor, tapi sekarang nih, itu guru besar dan sebagainya, udah enggak mikir mereka. Iya, makanya gara-gara rektor tidak berdaya, muncullah guru besar, turun gunung semua kan. Nah, udah nggak tanggung-tanggung. Terus cucu saya bilang, besarnya seberapa? Kok kelihatannya di TV biasa aja, sama dengan atuk katanya kan, kakek gitu kan. Gitu. Besar tuh dalam pengertian guru besar itu adalah semacam jakfung namanya, jabatan fungsional tentang seorang ya. Kalau dulu S1 bisa guru besar, setelah itu S2 bisa guru besar. Sekarang syaratnya S3 ditambah dengan kum dan lain-lain, totally baru dikatakan di guru besar. Dan dia betul-betul menekuni dan mendalam keilmuan dan kemudian mendidik, membimbing anak didiknya. Nah, begitu. Nah, sekarang mungkin ini presiden kita ya, ada catatan yang heboh juga di media dan di pengadilan. Mungkin tidak lengkap bimbingannya waktu di UGM ini. Ya, kita kembali ke rekam jejak ya. Rekam jejak. Tapi kita berharap, Prof, ya, mudah-mudahan kekehnya presiden ini sebagai masalah bansos, contoh ya, ini contoh kecil ya. Jadi masalah bansos bukan kecil, itu besar karena masif dan totally itu hampir 490 triliun. Yang Bu Risma itu cuma jatahnya 79 triliun atau berapa itu? Jadi gini Prof, LSMPC menyoroti perilaku presiden ya. Jadi membagikan sebagai bansos untuk Lebaran ini kemarin di depan istana itu kurang lebih 1000 kantong presiden ya. Saya jujur ya memprotes ya. Kenapa?
Kalau cuma 1.000, rakyat Indonesia kan ada 270 juta. Barangkali itu cuma model aja, Bi. Bukan model, kalau itu memang sebagai simbolik, saya sepakat. Alangkah senangnya ya. Tapi dibagi semua gitu. Iya, jadi simboliknya itu 1.000 kantong yang ada di istana, tapi seluruh Indonesia bisa terbagi melalui gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya di Indonesia. Semacam diwajibkan. Jadi bukan dari kantong presiden sendiri. Jadi kan inilah yang namanya politik, Bib. Alangkah baiknya kan itu kan alangkah baik. Ini memang nggak baik-baik kok. Bukan dia kan memberikan contoh. Semua pejabat nih, saya sebagai presiden nih di istana saya bagikan. Habib mau bilang baik-baik aja, sekarang udah mau deket Oktober mau berhenti dia. Kita wajib semua kebaikan yang ada kita hormati dan kita doakan. Bukan maksud saya tapi ini untuk pelajaran sejarah, supaya generasi muda yang lain tahu ini loh penyakitnya gitu. Itu yang saya mengungkap tadi, Prof. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau itu sebagai simbolik 1.000 kantong untuk masyarakat sekitar Jakarta. Tapi ditugaskan oleh presiden semacam entahlah apanya, himbauan. Iya, tapi tidak usah di label-label yang ada foto lah, ada inilah. Nah, kalau kemarin itu nggak ada labelnya, saya cuma istana aja. Nah, maksud saya gini, maksud saya itu kalau alangkah indahnya, alangkah baiknya. Ya bagaimana indah, dunia internasional aja bilang ini masa era Pak Presiden sekarang ini Pak Jokowi Widodo itu meninggalkan yang kelam. Jadi legasinya itu sebagai negarawan itu hilang. Gitu. Oh gitu. Jadi kembali ke maksud tadi, milik dia. Sebab kalau namanya yang lain, Bung Karno, betapapun lah ya segala macam ya, masih most of the people, throughout of the Nusantara, dia still respect to Pak Soekarno. Begitu otoriternya juga Soeharto, masih ada legacy yang dia tinggalkan. Walaupun turunnya itu dalam proses impeachment juga. Nah ini udah mau 3 periode, nambah lagi, perpanjang lagi, bikin koalisi lanjutan dan sebagainya. Lah ini enggak berhenti, tapi memang karena dia dipengaruhi oleh pergaulan, itu behavior itu kan ada genetika, ada pendidikan, kemudian lingkungan. Ini belakangan ini kan rajin banget temenan sama Cina komunis, si Jinping. Ini kue ini masih banyak. Oh gitu. Baginya belum rata. Oh gitu, belum rata. Belum rata. Jadi dia masih tetap berkuasa supaya masih bisa bagi-bagi lagi. Lihat dong sejarah, Bib. Jangan nanti seperti yang ada di Latin Amerika, dikejar itu. Jangan seperti yang di Sri Lanka, diserobot. Nanti sebab akibat, Prof. Iya. Jangan seperti Guillotine di Prancis. Iya, itu nanti sebab akibat itu kan. Nah, jadi kita berharap, kita ingin ya, di dalam kebinekaan, etnis banyak, bahasa banyak, pulau banyak, kekayaan banyak, hutang dengan China kita selesaikan dengan baik, ya, dengan baik. Ya misal saja dia membangun di Laos sekian, Vietnam, ya, bangun kereta api cepat sekian. Kita bandingkan, oh ternyata, ya enggak, bolehlah lebih tinggi sedikit daripada yang di Vietnam atau Laos itu. Ini berlipat-lipat, Bib. Nah, itu saja sudah enggak bagus. Dan yang bego lagi, ini para, ya, pembantunya ini yang disebut kabinet, ya. Nah juga kabinetnya ya, biar Zulhas itu lewat Hartarto ya, lewat Erlangga, lihat bukan main ya. Dalam rangka apa dunia berputar, Prof. Sekarang boleh, ya, sekarang mereka boleh di atas, mereka boleh. Saya melihat begini, kan menteri-menteri itu intelektual, lahir dari rahim yang baik. Tapi makin ke sini makin kuat pergaulannya dengan Pak Jokowi, ya. Jadi ini bukan masalah tersandera lagi, emang demen juga dia yang begitu, gitu. Demen dia yang begitu, ya. Kalau orang tersandera kan ada gugup-gugupnya, ya. Ada bingung-bingung. Ini malah lebih lincah daripada Pak Jokowi. Mereka kan punya kekuasaan, jadi kekuasaan di tangan mereka, apapun mereka bisa buat. Emang yang lain mau apa? Cuma yang saya larang, Bib, kalau memang kalau ada perubahan, dalam perubahan itu semua
kalau dulu tempo anam-anam kan ada mahmiluk. Jadi kalau ada mahkamah juga khusus, yang penting jangan dilakukan seperti yang di Korea. Yang dicemplungin ke buaya itu jangan. Nah, kita kalau perubahan itu Prof tidak bisa dihindari. Ya, keperubahan itu selalu ajaran agama pun. Today should be better than yesterday. Dan besok harus lebih baik. Itu namanya perubahan. Sudah sunatullah itu. Tapi juga sunatullah. Tapi ada juga perubahan yang menukik. Tadinya baik, turun, tenggelam. Di mana? Di Laut Merah. Siapa itu? Fir'aun, ya. Naik jaya, itu juga. Begitu juga Qarun, Qarun naik, datang Allah, bem. Sebetulnya kalau kita melihat, Prof, kan banyak contoh sejarah ya, yang kalau mengaca sebelumnya ya, banyak sekali gitu. Tapi saya juga kadang-kadang nggak habis pikir gitu loh. Kenapa kok rezim ini semakin hari makin tidak peduli? Begini, Bib. Dalam diri manusia itu, kata ulama dan ustadz, ini ada berebut nih di dalam kalbunya, jahat baik. Ini yang di mereka yang berkuasa sekarang, jahatnya makin tinggi ini. Yang kebenaran makin turun, keadilan makin turun. Ya, bangga dia melihat. Mungkin nggak berfungsi kali, Prof. Ada yang namanya penasihat presiden, mungkin nggak berfungsi kali ya. Ya penasehatnya ada ngibulin di situ, bukan ngabalin, ngibulin yang dia lakukan itu. Selain teriaknya dulu, wah, sekarang dia begini. Gitu. Nah, tengok lagi, lihat tuh, contohnya itu, Yusril, itu disandingkan pendapat dan bahasa dia tempuh dulu, belum lama ini, disandingkan dengan waktu dia di MK. Hotman Paris juga begitu, Hotman juga begitu. Terus cuma begini, Bib. Ini ada 3 variabel yang menentukan. Pertama, masyarakat tidak peduli karena sudah mitos Jokowi ini bagus di masyarakat. Ya, yang nyadar ini kan baru japro-japronya ini ya, tentunya. Karena tingkat pendidikan kita rendah, nggak bisa membaca itu. Nah, ini yang menguntungkan mereka, ya, rezim ini. Ya, jadi yang kedua adalah kekuasaan dikuasai. Yang ketiga adalah munafikun dan pelacuran intelektual dilakukan oleh yang dikeliling dia. Maka menjadilah suatu kelompok yang dinamakan rezim yang menyelenggarakan pemerintahan ini. Nah, terus bagaimana sekarang ini? Nah, kalau sekarang ini ya dengan adanya ya kesenggol sama Roy Suryo, kotak Pandora, atau memang dibuka satu-satu dibuka, kemudian ditangkap dan dielaborate secara luar biasa ahli-ahli IT dari ITB. Tapi bukan direktoratnya ini, bukan tim yang pada tangan kontrak sama KPU, bukan. Ya, nah dibuka lah sehingga sekarang ini mereka siap untuk disandingkan data itu. Ya makanya kita berharap ya, kita sekali lagi berharap ya, MK ini kembali lagi ke hektarnya ya. Berdirinya MK itu kan harapan kita kan untuk menegakkan konstitusi ya. Betul. Nah, itu yang kita harapkan karena kalau kita lihat selama 2 periode ini banyak sekali konstitusi yang dilanggar. Tapi kita tahu persis DPR mandul ya. Mandul. Jadi ya itulah Bib ya. Tidak berfungsi sama sekali sampai hari ini. Sudah mau sekian bulan ya, yang namanya angket yang begitu gegap gempita. Waduh, angket ternyata sampai hari ini juga belum belum menjadi satu kenyataan ya. Karena kita berharap angket itu kan tidak terlalu susah. Jadi sekarang Bib, sebagian yang demo para kalangan menengah dan juga para intelektual, termasuk yang 303 itu. Angket silahkan jalan, MK silahkan jalan, tapi ada konstitusi satu lagi. Kalau kekeh juga, ya, melanggar potret sosial yang dilakukan oleh massa dengan lensa berjuta umat ini lensa mata melihat, kuping mendengar kejadian ini. Maka tidak salah
kalau people power itu terjadi. Nah, ini yang saya khawatirkan. Karena begini, yang diragukan orang, apa siap nih Pak Abbas? Sekarang kan TKA itu kan udah luar biasa jumlahnya. Kemudian ada senjata yang sudah ditemukan. Dan dia datang bukan main. Dan banyak pelecehan-pelecehan terhadap Bumi Putra yang dilakukan. Saya tidak pakai kata pribumi. Tapi jangan lupa Prof, rakyat kita juga banyak. Oh iya, jadi rakyat kita yang melek politik, yang peduli kepada situasi ini kan juga banyak. Ya, artinya begini, kalau Laskar Santri, ya, di mana kalau tidak salah itu ada rohnya daripada. Jangan dianggap enteng itu. Ini kan belum kelihatan aja nanti kalau sudah yang Kiai ya, Sukron Makmun dari Madura ini, di mana salah satu anak didiknya itu bagus ya, ya, itu punya laksana. Iya, semua sekarang kepedulian orang terhadap politik kan begitu luar biasa. Ya kan, turun ke lapangan, demo, teriak hampir tiap hari tidak putus-putusnya. Bahkan selama Ramadan pun mereka juga tidak lelah. Tidak lelah, walaupun jumlahnya hanya 10.000, 5.000, 200. Itu kan luar biasa. Tapi ini Bib, 18, 19 ya enggak, saudara-saudara ini akan rame. 18 tanggal 18 dan 19. 19 ya, kemudian 22 ya. 20 pengumuman udah tuh. Ya, jadi itu 22 ini itu menunggu beduk berbunyi. Beduk berbunyi dari gedung MK. Gedung MK. Masya Allah. Mudah-mudahan bunyinya membawa berita baik. So kalau beduk di bulan Ramadan itu membawa kegembiraan karena bisa ya jadi untuk berbuka. Iya, nanti malam kita menunggu beduk untuk besok pagi, ya kan? Nanti Lebaran tanggal 22 kita menunggu beduk dari MK. Ya, jadi insya Allah gaungnya membawa keharmonisan. Ya Prof ya? Ya keharmonisan. Begini Bib, yakinlah Bib. Walaupun bahasa saya itu lugas keras, tapi saya tetap memegang pola dan prinsip berpikir tokoh-tokoh ulama tempo baru. Muhammad Nasir, Agus Salim, Bung Hatta, Soekarno, tidak pernah dia membedakan etnis. Terakomodir agama yang ada. Hiduplah benar. Cuma kita dimainkan oleh pemikiran sekuler, pemikiran liberal, adu domba. Karena apa? Ini negeri kita sumber alamnya kaya raya, jadi bancaan mereka. Nah, munafikun yang di dalam juga. Jadi salah satu ujian dari Allah, Prof. Ya, ujian dari Allah. Kalau bangsa ini mau naik kelas, harus ada ujian. Selalu ada ujian. Jadi selalu Allah kasih ujian-ujian yang, tapi Allah itu tidak akan menguji tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ini masih mampu. Jadi disitulah kebesaran Allah. Allah tuh memberikan ujian, tapi kita masih bisa mengendalikan ujian itu. Ini kebesaran Allah. Yang luar biasa. Jadi ya begitulah. Sekarang ini kan yang banyak bergerak ini dari segi umur. Antara mereka yang berumur 65 sampai 73. 2, 3, 4 orang 75. Ya. Nah, jadi dan mereka masih ya. Kalau bicara Indonesia ratusan ada. Tapi begini, yang muncul dia namanya leader itu tidak banyak. Kalau leadernya banyak ya susah. Enggak, kalau kita lihat dari seluruh provinsi semuanya kan sudah bangkit. Muncul semua bintang-bintang di mana-mana, udah di mana-mana muncul. Saya lihat ini. Cuma sekarang banyak juga bintang yang mingkem aja, merasa malu ya, karena dia sudah malu dengan dirinya, karena dia tahu data itu adalah benar. Betul. Bangkitnya demokrasi di 2024 ini, Prof, ini luar biasa, luar biasa. Kita menjadi menjadi sorotan LSM kita ya, tentang perilaku politisi ini yang lagi disorot tajam oleh semua masyarakat, kalangan masyarakat, baik intelektual, ya, mahasiswa, semua nyorotin tentang demokrasi ini, yang memang tidak bisa lagi kita berdiam diri, Prof ya. Ya, jadi baik, Bib. Kira-kira kesimpulannya beginilah kira-kira MK ini. Apapun yang sudah dibahas tadi. Satu. Nanti tanggal 16 baru kesimpulan, belum. Bukan. Disimpulin dulu. Kita ini sementara.
kan ada draft di kesimpulan sementara. Iya, yang diminta itu kan 3, kita enggak diminta. Tiga paslon, 3 tim itu diminta 3 kesimpulan. Iya. Kemudian ada petisi dan seruan, ada surat terbuka yang juga udah masuk ke Jadi MK. kita nulin kesimpulan nih. LSMP. Kita sementara. Nah, sementaranya begini. Ya, kalau disanding data tadi, diizinkan dan dibuka betul, Anies 1 putaran. Kalau misalnya diabaikan, jadi kita menganut kuantitatif dan kualitatif disandingkan, maka jatuhnya menjadi 2 putaran. 2 putaran. Nah, 2 putaran ini, apakah tanpa Gibran, Prabowo jalan terus cari teman, atau tanpa pasangan Prabowo dan Gibran? Nah, ini masih 2 ya. Masih rame ini. Masih ujian berat buat MK ya. Di mana beliau mereka ini sebagai payung konstitusi dan sekaligus menyelamatkan bangsa dan negara ini daripada hiruk pikuk ya. Daripada perdebatan panjang ya yang nggak habis-habis ya. Itu yang jadi kuncinya di mereka ya, sebagai yang merukunkan gitu loh. Karena semua sudah dalilnya sudah dikupas habis, baik dari pengamat politik, dari ahli-ahli hukum, dari ahli ekonomi, semua sudah dibuka situ, sehingga sangat lengkap ya. Apapun sudah. nanti diputuskan oleh MK itu sangat komplit ya. Dan juga paranormal karena kemarin ada ustadz yang nelfon ke katanya, rupanya namanya nama ustadz, tapi dia bukan ustadz, nggak saya sebut lah siapa dia. Nelfon Allah katanya, kita Masya Allah. lebaran tanggal sekian. Nah, Masya Allah. intinya duluan Idul Fitri ya, ada aja. Ini Super. bangsa kita ini bangsa yang memang hebat loh, hebat dari segala segi ya. Ya kita bangga. Kita nikmati, kita enjoy terus loh, ya. Mudah-mudahan konstitusi bisa tegak, demokrasi bisa berdiri kembali, semangat berpolitik semakin tajam. Demikian bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan Prof. Ampas Toha, semoga bermanfaat buat netizen khas dan Bis Channel ya. Sekaligus kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan sholat Idul Fitri ya, yang ke 1445 Hijriah ya. Sekaligus kita juga ikut bergembira ya, besok pagi itu adalah hari Idul Fitri. Kita selama sebulan ini sudah menjalankan ibadah puasa. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, makasih Prof. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.